Eh, Baiklah, perkenalkan, nama saya Maximilian Crisophorus Sunajaya atau disingkat Maximilian CNJ dengan NIM H0711811314. Eh, di sini saya ingin membuat materi tentang bagaimana cara kita mengkompresi sebuah video. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kompresi data. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang kompresi video. Di dalam kompresi video didasarkan pada dua prinsip, yaitu yang pertama adalah redundansi spasial yang ada di setiap frame. Yang kedua adalah fakta bahwa seringkali frame pada video sangat mirip dengan frame tetangga terdekatnya. Teknik ini disebut redundansi temporal. Nah, oleh karena itu, teknik umum untuk kompresi video harus dimulai dengan menyandikan frame pertama menggunakan metode kompresi gambar. Kemudian menyandikan setiap frame yang berurutan dengan mengidentifikasi perbedaan antara frame tersebut dan pendahulunya. Dan mengkodekan perbedaan ini dalam kompresi video, frame yang dikodekan menggunakan pendahulunya disebut interframe atau disebut juga hanya inter. Sedangkan frame yang dikodekan secara independen disebut intraframe atau hanya disebut sebagai intra. Lalu kompresi video itu bersifat lossy, yakni mengkodekan jika kita mengkodekan bingkai atau frame FI dengan membandingkannya dengan frame pendahulunya yaitu FI kurang 1, ini akan menghasilkan suatu distorsi. Akibatnya, mengkodekan bingkai atau frame berikutnya yaitu FI tambah 1 dengan FI, di mana FI di sini yang sudah terdistorsi akan meningkatkan nilai dari distorsinya. Nah, inilah alasan mengapa frame intra harus digunakan dari waktu ke waktu di dalam sebuah urutan kompresi. Tidak hanya pada awalnya saja. Sebuah frame intra diberi label I dan antar frame diberi label P untuk prediksi. Nah, frame yang digunakan berdasarkan keduanya yaitu frame sebelum dan sesudah diberikan label B untuk dua arah atau bidireksional. Lalu teknik pengkodean pada frame B ini sangat berguna dikarenakan sebagian besar frame dalam presentasi video kompresi termasuk dalam jenis ini. Oleh karena itu, urutan bingkai atau frame kompresi dari tiga tipe yaitu I, P, dan B, di mana bingkai I dikodekan secara independen dari bingkai lainnya, lalu bingkai P dikodekan menggunakan bingkai I atau P sebelumnya, dan yang terakhir frame B dikodekan menggunakan frame I atau P, yaitu frame sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa metode untuk kompresi data, yaitu yang pertama subsampling. Nah, pada subsampling, encoder memilih setiap frame lain dan menuliskannya di urutan terkompresi, lalu menghasilkan kompresi dengan faktor 2. Nah, kemudian decoder memasukkan sebuah frame dan menggandakannya untuk membuat dua frame. Lalu yang kedua adalah differencing. Sebelum saya masuk ke metode yang kedua yaitu differencing, saya akan menjelaskan di sini ada gambar tentang metode subsampling, di mana di sini di kompresinya terdapat 13 frame, di mana frame pertama dan frame terakhir itu tidak dihitung, yang dihitung hanya frame setelah frame pertama dan sebelum frame terakhir. Di mana frame pertama di sini yang diberi nomor 1 adalah sebuah I atau kita sebut sebagai intraframe, dan frame kedua setelah I di sini adalah P atau yang tadi kita pelajari yaitu diberi nama prediksi, dan di sini adalah frame dengan nama B, yaitu 3 frame setelah P. Dan nama B di sini diambil dari bidireksional, yaitu untuk dua arah. Nah, di sini setelah dikodekan, hasil encodingnya itu menghasilkan gambar B ini. Yang tadi itu gambar A adalah
gambar sebelum dikompresi dan setelah dikompresi. Frame P di sini dipindahkan setelah frame B yang kelima. Jadi setelah frame B yang kelima, lalu yang frame P yang keenam dipindahkan ke frame setelah frame 9, dan frame ke P ke-10 dipindahkan setelah frame B ke-13. Nah, itulah contoh untuk kompresi data tentang metode pertama, yaitu subsampling. Lalu yang kedua, metode differencing. Jadi pada metode differencing, frame dibandingkan dengan pendahulunya. Jika perbedaan di antara keduanya kecil, yaitu hanya beberapa piksel, encoder menyandikan piksel yang berbeda dengan menulis 3 angka pada urutan terkompresi untuk setiap piksel, di mana 3 angka tersebut adalah yang pertama koordinat gambarnya dan perbedaan antara nilai piksel pada kedua framenya. Jika selisih antara frame besar, frame yang saat ini dituliskan pada output dalam format mentah. Lalu yang ketiga adalah metode block differencing. Metode ini adalah pengembangan lebih lanjut dari differencing, di mana frame dibagi menjadi beberapa blok piksel dan setiap blok, yaitu disimbolkan dengan B dalam frame ini, saat dibandingkan dengan blok P yang sesuai di frame sebelumnya. Nah, jika balok berbeda dari jumlah tertentu, maka B dikompresi dengan menuliskan koordinat bayangannya, diikuti dengan nilai-nilai dari semua pikselnya yang dinyatakan sebagai suatu perbedaan pada urutan yang dikompresi. Lalu selanjutnya metode motion compensation. Pada metode ini, ketika kita menonton film, kita dapat melihat yaitu terdapat perbedaan antara frame yang berurutan yang berukuran kecil karena merupakan hasil dari pergerakan pemandangan, kamera, atau keduanya antar frame. Oleh karena itu, fitur ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai kompresi yang lebih baik. Jika pembuat encoder menemukan bahwa bagian P dari frame sebelumnya telah dipindahkan secara kaku ke lokasi yang berbeda dalam frame saat ini, maka P dapat dikompresi dengan menuliskan 3 item berikut pada urutan yang dikompresi, yaitu yang pertama lokasi sebelumnya, yang kedua lokasinya saat ini, dan yang ketiga informasi yang mengidentifikasi batas-batas P. Nah, di sini ada gambar kedua, yaitu tentang metode motion compensation, di mana untuk menentukannya terdapat koordinat dari CX, yaitu frame saat ini, dengan BX dikurangi koordinat BX, yaitu koordinat B, di mana B ini adalah koordinat frame sebelumnya, akan menjadikan delta X dan delta Y, atau selisih dari X dan selisih dari Y. Nah, kalau dilihat dari cara kerjanya, di sini pada gambar A dan gambar B, ketika kita bedakan, gambar anak ini dia bergerak lebih ke kiri karena dia di sini sedang berjalan ke kiri, dan kamera akan mengikuti anak kecil ini, dan gambar bawahnya sekarang akan seperti ke kanan. Jadi seperti itu cara kerja metode motion compensation. Lalu yang metode selanjutnya adalah frame segmentation. Untuk frame saat ini dibagi menjadi blok yang tumpang tindih dengan ukuran yang sama dan bisa berupa persegi atau persegi panjang. Dan ini mengasumsikan bahwa gerakan dalam video sebagian besar horizontal, sehingga blok horizontal mengurangi jumlah vektor gerakan tanpa menurunkan rasio kompresi. Di sini ukuran blok itu penting karena persegi besar mengurangi kemungkinan nilai yang sama dan persegi yang kecil menghasilkan banyak vektor gerakan. Dalam prakteknya, ukuran blok yang merupakan pangkat integer 2, contohnya seperti 8 atau 16, itu digunakan karena ini menyederhanakan metode ini. Selanjutnya metode search threshold. Nah, metode ini di mana setiap blok B dalam frame saat ini adalah yang pertama dibandingkan dengan rekannya C di frame sebelumnya. Jika keduanya identik atau jika ada perbedaan di antara keduanya,
di mana perbedaan tersebut kurang dari ambang batas yang telah ditetapkan, encoder mengasumsikan bahwa pemberhentian paksa belum bisa dilakukan. Lalu metode selanjutnya adalah block search. Metode ini merupakan proses yang sangat memakan waktu dan karenanya harus dirancang secara cermat. Jika B adalah blok arus dalam frame saat ini, maka frame sebelumnya harus mencari blok yang identik atau sangat dekat nilainya dengan B. Pencarian biasanya diatasi pada area kecil yang disebut sebagai area pencarian, di mana itu di sekitar B, yang didefinisikan oleh parameter perpindahan maksimum DX dan DY. Parameter ini menentukan jarak horizontal dan vertikal maksimum dalam pixel antara B dan blok manapun yang cocok dalam frame sebelumnya. Nah, di sini ada gambar yang ditunjukkan untuk metode block search, di mana di sini ada frame sebelumnya dan di sini dan setelahnya itu ada frame saat ini yang dikerjakan, di mana B besar ini adalah suatu blok pixel dan berukuran B kali B. Nah, untuk B kali B ini ukurannya akan dicari di area pencarian di blok sebelumnya, di mana area pencariannya akan diperbesar sebesar B tambah 2DY dikali B tambah 2DX. Lalu kita bahas metode selanjutnya, yaitu distortion measure. Metode ini adalah bagian paling sensitif dari pembuat kode. Ukuran distorsi memilih kecocokan terbaik untuk blok B, yang sederhana dan cepat, namun dapat diandalkan. Nah, di sini ada gambar untuk metode ini, yaitu di gambar 4 ini ada rumus-rumus untuk menghitung perbedaan rata-rata absolut atau kesalahan absolut rata-rata, yang dimana menghitung rata-rata perbedaan absolut antara pixel BIJ dan BIJ di B dan rekannya CIJ di kandidat blok C. Lalu di gambar kedua ini kita menghitung pengukuran klasifikasi perbedaan, yaitu menghitung berapa banyak perbedaan BIJ dikurang CIJ yang lebih kecil dari parameter PDC pada P. Ukuran proyeksi integral menghitung jumlah baris B dan mengurangi dari jumlah baris C yang sesuai. Dan nilai absolut selisih ditambahkan ke nilai absolut selisih jumlah kolom. Lalu metode selanjutnya, suboptimal search method. Metode ini mencari beberapa, tidak semua, blok kandidat di area B tambah 2DX dikali B tambah 2DY. Metode ini mempercepat pencarian blok yang cocok dengan mengorbankan efisiensi kompresi. Lalu yang metode selanjutnya adalah Mersenne vector correction. Setelah blok C dipilih sebagai yang paling cocok untuk B, vektor gerak dihitung sebagai selisih antara sudut kiri atas C dan sudut kiri atas B. Terlepas dari bagaimana pencocokan ditentukan, vektor gerak mungkin salah karena noise dan minimum lokal dalam frame, atau karena algoritma pencocokan tidak sempurna. Lalu ada metode coding motion vector. Sebagian besar frame saat ini, mungkin hampir setengahnya, dapat diubah menjadi vektor gerak. Itulah sebabnya cara vektor ini dikodekan sangat penting, dan juga harus tanpa kelemahan. Dua sifat vektor gerak membantu dalam pengkodannya, yaitu yang pertama, vektor-vektor tersebut berkorelasi, dan yang kedua, distribusinya tidak seragam. Yang terakhir, metode untuk mengkodekan kesalahan prediksi. Kompensasi gerak adalah kompresi lossy, karena blok B biasanya disesuaikan dengan blok yang berbeda, yaitu C. Kompresi dapat ditingkatkan dengan mengkodekan perbedaan antar frame yang tidak dapat dikompresi saat ini dan frame yang dikompresi pada basis blok demi blok dan hanya untuk blok yang jauh berbeda. Ya, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan untuk tentang kompresi pada video. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.